Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Modifikasi Metode Pendekatan Vogel untuk Masalah Optimal Transportasi dengan Teknik Statistik. Di sini kami beranggotakan yang pertama Raisa Adinia, yang kedua Tanti Hafistuti, dan yang ketiga saya sendiri Wafalis Salmatia. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak terlebih dahulu. Metode modification of Vogel's approximation method for optimality of transportation problem by statistical technique atau biasa disebut MPOT-PST telah dikembangkan sebagai alternatif yang lebih baik untuk memecahkan masalah transportasi dengan solusi optimal dibandingkan dengan metode NWCM, less cost method atau LCM, dan juga FAM itu sendiri. Dalam penelitian ini kami mengevaluasi kinerja MPOT-PST dengan membandingkan dengan NWCM, LCM, dan FAM pada dua masalah transportasi yang berbeda. Pertama, menerapkan metode ini pada sebuah kasus transportasi. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa MPOT-PST berhasil mencapai solusi optimal dengan penghematan biaya yang signifikan. Dalam kasus ini, NWCM dan LCM menghasilkan solusi yang suboptimal dengan biaya yang lebih tinggi, sedangkan FA memberikan solusi yang lebih baik tetapi tidak mencapai tingkat optimal yang sama seperti MPOT-PST. Masalah kedua, MPOT-PST pada kasus transportasi dalam industri. Dalam kasus ini, MPOT-PST sekali lagi membuktikan superioritasnya dengan mencapai solusi optimal dan penghematan biaya yang signifikan meskipun sama dengan FAM, tetapi MPOT-PST mencapai solusi optimal. Dari dua kasus transportasi yang diamati, MPOT-PST terbukti lebih baik dalam mencapai solusi optimal dan memberikan penghematan biaya yang maksimal. Dengan memanfaatkan teknik statistik, metode ini mampu mempertimbangkan perbedaan signifikan dalam biaya dan distribusi dalam matriks transportasi. Hasilnya, MPOT-PST memberikan keputusan alokasi sumber daya yang lebih presisi dan akurat. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini pendahuluannya lumayan panjang, namun di sini bisa ditarik kesimpulan dari isi pendahuluan, yaitu dalam dunia bisnis yang kompetitif, optimalisasi transportasi menjadi penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Metode FAM adalah pendekatan yang umum digunakan. Namun, modifikasi metode FAM dengan teknik statistika atau biasa disebut dengan MPOT-PST menggabungkan prinsip FAM dengan teknik statistika untuk solusi yang lebih akurat. MPOT-PST memungkinkan analisis permintaan pelanggan dan fluktuasi pasokan dengan lebih baik. Artikel ini menjelaskan konsep, langkah-langkah implementasi, dan manfaat MPOT-PST serta contoh kasus yang berhasil. Diharapkan MPOT-PST dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar global yang kompleks. Mungkin segitu untuk pendahuluannya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Baik, yang pertama tinjauan pustakanya ada pemrograman linear, di mana pemrograman linear itu metode riset operasi yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi dengan memaksimasi ataupun meminimasi fungsi tujuan. Nah, metode ini berlaku untuk masalah yang diubah yang menjadi bentuk fungsi linear. Nah, model program linear itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Tujuannya yaitu pengalokasian sumber daya secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal ataupun biaya minimal. Nah, fungsi kendalanya itu yaitu batasan kapasitas yang tersedia yang harus dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini termaksud cara-cara untuk program linear. Yang pertama ada fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan ataupun meminimumkan dengan lambang Z, yaitu sigma CJXJ, di mana C itu adalah biaya dan X itu komoditas barang. Nah, di sini ada fungsi kendalanya, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana AIJ, XIJ kurang dari sama dengan
lebih besar sama dengan BI untuk nilai I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, di mana A itu sendiri yaitu supply-nya dan B itu sendiri yaitu demand-nya ataupun permintaannya. Di sini ada persamaannya bisa kita lihat sendiri seperti berikut. Dan selanjutnya, nah di sini ada masalah transportasinya. Nah, masalah transportasi itu sendiri itu masalah umum yang berkaitan dengan pengoptimalan pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan kapasitas yang tersedia. Nah, salah satu permasalahan yang sering dihadapi yaitu meminimalkan biaya total pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Nah, tujuan utama itu sendiri yaitu mencari nilai optimal dari setiap sumber ke setiap tujuan dengan biaya transportasi minimum. Nah, secara umum masalah transportasi dapat dijelaskan menggunakan tabel transportasi yang mencakup informasi tentang sumber, tujuan, biaya transportasi antara setiap pasangan sumber-sumber tujuan. Selain itu, batasan yang harus diperhatikan yaitu terkait ketersediaan barang di sumber dan kebutuhan di tujuan. Nah, ini formulasi untuk masalah transportasi. Yang pertama adalah fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan ataupun meminimumkan, di mana Z sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju M, dan sigma J sama dengan 1 menuju N, di mana CIJ, XIJ, dan C itu sendiri yaitu biaya transportasinya dari asal I ke tujuan J, dan X itu sendiri itu variabel keputusan yang menentukan jumlah komoditas yang diangkut dari sumber I menuju sumber J. Nah, di sini ada fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya itu sendiri sigma J sama dengan 1 menuju N, XIJ kurang dari sama dengan AI. Di mana I-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M. Dan selanjutnya sigma I sama dengan 1 menuju M, XIJ lebih besar dari BJ, di mana AI-nya itu sendiri adalah supply dari gudang I, dan BJ-nya itu sendiri yaitu demand-nya dari permintaan dari toko tersebut. Nah, di sini ada tabel 2.2 model transportasinya, bisa kita lihat sendiri. Nah, selanjutnya di 2.3 akan dijelaskan oleh Tanti Hafizullah. Terus yang bagian ketiga yaitu ada metode NWC atau Northwest Corner. Metode NWC ini adalah salah satu metode dalam teori transportasi yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam NWC ini sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam sebuah matriks. Kemudian alokasinya dimulai dari sudut kiri atas matriks dan dilanjutkan ke arah kanan atau bawah sesuai dengan kapasitas sumber dan permintaan tujuan. Setelah itu baris atau kolom yang telah teralokasi dihilangkan dari matriks dan prosesnya diulang hingga semua permintaan terpenuhi. Metode NWC ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya distribusi material, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kelebihan dari NWC ini adalah lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan, serta merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Namun NWC ini belum tentu optimal dan tidak memperhatikan besar atau kecilnya biaya. Selanjutnya ada metode Fogel Approximation Method atau FAM. FAM ini adalah salah satu metode dalam teori transportasi yang digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode ini lebih mudah dan lebih cepat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke tujuan. Metode PAM ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya transportasi, pengiriman barang, distribusi kain mentah dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari PAM ini
yang yaitu lebih mudah dan lebih cepat digunakan dalam mengatur alokasi biaya ke beberapa daerah tujuan serta dapat memberikan hasil yang optimal dalam mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Adapun kelemahan dari PAM ini yaitu tidak mempertimbangkan adanya batasan kapasitas pada sumber daya dan tujuan, juga tidak dapat digunakan dalam persoalan transportasi yang lebih kompleks. Meskipun tadi kekurangannya itu PAM, tapi masih sering digunakan karena kemudahan penggunaannya dan kemampuan PAM yang memberikan hasil optimal dalam masalah transportasi. Namun untuk mengatasi kekurangannya tersebut, PAM ini bisa digunakan, bisa dilanjutkan pengoptimalisasiannya dengan metode optimalisasi, yaitu di sini ada less cost, juga ada juga savings, itu juga ada juga modi gitu. Kemudian ada juga less cost method atau LCM. LCM ini juga salah satu metode dalam teori transportasi yang tujuannya juga sama, yaitu untuk mencari solusi minimum gitu. Metode ini didasarkan pada aturan pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Metode LCM ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya transportasi dan distribusi serta memberikan solusi utama dengan biaya minimum pada persoalan transportasi. Kemudian LCM juga ini memiliki kekurangan dan kelebihan. LCM ini kelebihannya itu lebih mudah dan lebih cepat digunakan dalam mengalokasikan produk pertama ke biaya pengiriman terendah pada matriks transportasi, juga dapat memberikan solusi utama dengan biaya minimum pada persoalan transportasi. Kemudian kekurangannya juga yaitu prinsip LCM ini yang mengalokasikan suplai dari biaya pengiriman terendah pada matriks transportasi untuk memenuhi demand belum optimal serta tidak mempertimbangkan adanya batasan kapasitas pada sumber daya dan tujuan. Selanjutnya di metodologi penelitian, modification of Vogel approximation method for optimality of transportation problem by statistic technique atau MVOTPST, yaitu sebuah pendekatan yang dimodifikasikan dari metode Vogel dalam masalah transportasi yang menggabungkan teknik statistik. Untuk meningkatkan keakuratan dan kualitas solusi, metode Vogel ini salah satu metode heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi yang bertujuan untuk menentukan alokasi optimal dari sumber ke tujuan dengan biaya minimum. Namun, metode ini cenderung memberikan solusi yang suboptimal dalam beberapa kasus. Dalam modifikasi ini, teknik statistik digunakan untuk memperbaiki dan memperoleh solusi yang lebih akurat. Ini algoritma umum untuk modifikasi Vogel approximation method, yaitu dengan teknik statistik. Yang pertama, tetapkanlah jumlah penawaran dan permintaan dari masalah tersebut. Jika jumlah penawaran dan permintaannya sama, lanjut ke langkah 2. Jika tidak, seimbangkan baris atau kolom dummy. Selanjutnya, hitung penalti baris dengan memilih dua biaya terbesar berturut-turut dan hitung variansnya. Setelah itu, hitung penalti kolom dengan memilih dua biaya terendah dalam satu kolom dan menghitung variansnya. Selanjutnya, pilih penalti terbesar dalam satu baris atau kolom dan mengalokasikan nilai terkecil SI, di mana supply I dan demand J sama dengan XIJ ke biaya terkecil dari baris atau kolom yang terkait. Nah, setelah seimbang, jika ada dua penalti yang sama, lalu pilih baris atau kolom yang ada adalah biaya unit minimum dan alokasikan minimum itu, serta jika tidak seimbang, pilihlah elemen terkecil selain elemen 0 dari baris atau kolom dummy. Selanjutnya, hilangkanlah seluruh baris atau kolom di mana permintaan atau penawarannya adalah 0. Hentikan iterasi jika semuanya sudah bernilai 0. Jika tidak, ulangi langkah 2 sampai diperoleh solusi yang layak. Nah, di sini ada bentuk flowchart dari MVOTPST. Nah, bisa dilanjutkan. Ini bentuknya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan.
Oke, dalam penelitian ini dilakukan modifikasi terhadap metode aproksimasi Vogel yang meningkatkan optimasi dalam penyelesaian masalah transportasi. Nah, pendekatan ini menggunakan teknik statistik, jadi bukan hanya yang berkaitan dengan riset operasi saja, tapi juga berkaitan dengan statistika untuk mengatasi keterbatasan metode aproksimasi Vogel yang sudah ada. Jadi berawalnya itu dari metode FAM, lalu kita bikin kita modifikasi lagi tapi dengan memasukkan teknik statistiknya. Hasil dari penelitian ini kemudian dibandingkan dengan metode transportasi lainnya yang tersedia seperti tadi ada NWC, FAM, dan juga LCM. Dengan membandingkan performa dan hasil antara metode modifikasi yang diusulkan, dapat dievaluasi keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode MVOT PST ini. Yang pertama, di sini ada perbandingan solusi masalah transportasi dengan MVOT PST dan metode usulan. Di sini ada masalah transportasi yang pertama, di mana masalah transportasinya tertera pada tabel 4.1.1 dengan S-nya itu ada 3 dan D-nya ada 4, lalu tersedia juga persediaan dan pemisahan. Nah, solusi dari masalah ini ditentukan oleh NWCM, LCM, PAM, dan juga metode MPOT PST. Lalu selanjutnya ada tabel 4.1.2 di mana ini merupakan solusi dari NWCM. Nah, jadi di sini karena kita fokusnya itu dalam menyelesaikan menggunakan metode MPOT PST, maka di sini kita langsung memberikan solusi yang telah diselesaikan dengan metode NWCM dan menghasilkan biaya minimum sebesar 1.120. Selanjutnya, dengan menggunakan metode LCM pada tabel 4.1.3, di sini juga telah diselesaikan dengan solusi total biaya minimumnya sebesar 1.115. Lalu untuk yang terakhir, metode yang diusulkan ada metode FAM di tabel 4.1.4, di mana solusi yang didapatkan adalah sebesar 1.100. Nah, selanjutnya ada tabel 4.1.5, di mana ini merupakan solusi optimal yang seharusnya nanti akan kita dapatkan apakah MPOT PST ini sama dengan solusi optimal atau tidak. Dengan nilai biaya minimumnya itu adalah 1.060. Nah, mari kita lanjutkan dengan menggunakan MPOT PST. Langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah tetapkan jumlah penawaran dan permintaan dari masalah tersebut. Nah, di sini permintaan dan persediaan ini harus kita lihat dulu apakah dia seimbang atau tidak. Apabila tidak seimbang, maka ditambahkan kolom dan baris dummy. Nah, namun di sini setelah kita lihat sudah seimbang persediaannya 150 dan permintaannya juga 150. Maka kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita menghitung penalti baris dengan memilih dua biaya terbesar berturut-turut, lalu hitung variansnya. Jadi di sini ada menghitung penalti baris dan juga menghitung penalti kolom. Sedangkan yang kolom ini dia memilih dua biaya terendah gitu. Lalu juga dihitung variansnya. Nah, di sini yang pertama kita hitung dulu varians dari baris. Baris pertama yang terbesarnya adalah 10 dan 9. Baris keduanya 11 dan 8, baris ketiganya 12 dan 9. Lalu kita hitung dari setiap barisnya. Kita hitung setiap barisnya. Baris yang pertama ini 10 ditambah 9 dibagi 2. Nah, ini adalah rata-ratanya 9,5. Lalu kita hitung variansnya dengan rumus yang telah tersedia, maka didapatkan variansnya 0,25. Begitupun juga dengan baris kedua, didapatkan rata-ratanya 9,5 dan variansnya 2,25. Dan baris ketiga, rata-ratanya 10,5, variansnya 2,25. Itu untuk yang baris. Lalu selanjutnya kita mencari varians dari kolom dengan nilai-nilai terendah setiap kolomnya. Kolom pertama 5 dan 6, kolom kedua 8 dan 8, kolom ketiga 10 dan 11, dan kolom keempat 5 dan 5. Maka kita hitung setiap kolomnya, didapat kolom pertama variansnya 0,25, kolom kedua variansnya 0, dan kolom ketiga variansnya 0,25, kolom keempat variansnya 0.
Lalu langkah ketiga kita pilih penalti terbesar dalam satu baris atau kolom. Nah, di sini dibebaskan apakah kita ingin memilih kolom terlebih dahulu atau baris terlebih dahulu. Lalu setelah kita pilih penalti terbesar, kita mengalokasikan nilainya itu dari permintaan ataupun persediaan ke nilai terkecil dari biayanya. Nah, di sini kita memilih kolom kolom terlebih dahulu, di mana kolom pertama merupakan penalti yang terbesar 0,25. Lalu kita masukkanlah permintaan itu sebanyak 20, tapi kita juga harus melihat juga persediaannya. Kalau persediaannya lebih kecil, yang dimasukkannya adalah persediaan. Kalau permintaan, maka permintaan dimasukkan ke S2 gitu dengan biaya terkecil yaitu 5. Nah, itu untuk yang pertama. Selanjutnya kita lakukan juga untuk yang barisnya tadi sudah kolom, sekarang yang baris. Kita tetap juga menghitung semuanya, ini untuk barisnya dihitung dan juga untuk kolomnya dihitung. Nah, maka setelah kita hitung dengan penalti masing-masing, kita fokus pada baris, di mana baris terbesar itu ada penaltinya 2,25 di baris S3. Lalu kita alokasikan persediaannya sebanyak 25 ya, menyesuaikan juga dengan permintaan ke biaya terkecil yaitu 5 di D4. Juga kita hitung kembali penaltinya di setiap baris dan kolom dengan cara yang sama, rumus yang sama. Lalu kita fokus lagi ke kolom, di mana penalti terbesar pada kolom ada di D4 dengan penaltinya 4. Maka kita lihat di situ kos terkecilnya adalah 5 di S2, maka kita alokasikan permintaannya sebanyak 35. Lalu kita update lagi dengan menghitung setiap penalti, dan penalti kolom dan penalti baris akan didapat. Kita fokus pada baris ya, baris ini yang terbesar adalah 2,25. Maka kita pilih baris S2, lalu kita mencari kos terkecil yaitu di 8, kita alokasikan sebanyak 20. Nah, di sini persediaan dengan permintaan itu sama-sama 20, jadi pas ketika kita alokasikan keduanya sama-sama 0, maka di baris D2 juga akan dicoret karena sudah permintaannya habis. Nah, kita lakukan hal yang sama, di sini sudah tersisa gitu ya. Ketika sudah tersisa satu saja, otomatis kita alokasikan sebanyak yang sisanya 50, dan sudah dipastikan permintaan dengan persediaan itu sudah habis semuanya. Maka setiap apa yang kita alokasikan tadi kita kalikan dengan biayanya, lalu kita jumlahkan, maka akan menghasilkan total biaya minimumnya sebesar 1060. Nah, maka kita lihat dari hasil ini metode MPOT-PST dia lebih kecil dibanding NWCM, LCM maupun PAM yang ternyata hasilnya sama dengan solusi optimalnya. Itu untuk masalah yang pertama. Selanjutnya untuk masalah kedua. Untuk masalah kedua itu masalah transportasi, yaitu dari bidang industri, yaitu di sini tuh memakai data perusahaan Toyota terkait sumber dan permintaannya. Untuk tabel masalah transportasinya bisa dilihat di tabel 4.21, di mana ini tuh termasuk masalah transportasi yang seimbang, di mana permintaan dan persediaannya itu sama, yaitu 1.200. Kemudian sama ya penyelesaiannya kita bandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang pertama ini kita selesaikan dengan metode NWC. Dan ini untuk solusi minimumnya dari NWC didapat hasilnya 4.400, kemudian metode LCM didapat biaya minimumnya sebesar 2.900, kemudian ini untuk metode PAM didapat biaya minimumnya 2.850, dan untuk untuk solusi optimalnya yaitu didapatkan 2.850. Nah, lanjut ke metode yang utama yaitu MPOT-PST. Sama ya, untuk pertama langkah-langkahnya sama yang telah dijelaskan di atas. Langkah pertama itu, yang pertama kita lihat itu mencari variansnya, yaitu dari kolom dan varians baris dan varians kolom. Kemudian jika udah semua variansnya dicari, lihat bagian penaltinya, penalti baris ataupun penalti kolom yang terbesar.
Tetapi di sini memilih penalti kolom terlebih dahulu, yaitu penalti kolom yang terbesar ini yaitu ada di kolom D4 yaitu 12,25, kemudian kita alokasikan ke biaya yang paling terkecil, permintaan dan persediaannya dialokasikan ke biaya yang paling terkecil di kolom D4 ini yaitu 2, kemudian alokasikan persediaannya yaitu 200, kemudian karena ini sudah habis kolom D4, maka kita update tabelnya di iterasi kedua. Kemudian di iterasi kedua juga sama, dilihat penalti yang paling terbesar terlebih dahulu, yaitu penalti yang terbesar itu di penalti baris, yaitu ada di baris ke-1, kemudian alokasikan si persediaan dan permintaannya ke biaya yang paling terkecil yaitu 1. Setelah itu dihapus karena sudah 0. Jadi si baris 1 ini dihapus. Kemudian lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga itu juga sama, kita melihat penalti mana yang paling terbesar, boleh di baris, boleh di kolom, tetapi di sini dipilih di kolom, yaitu di kolom D1, kemudian alokasikan permintaan dan persediaannya dialokasikan 250, kemudian kolom D1 ini sudah habis, jadi dihapus. Kemudian di iterasi keempat juga begitu, dihitung lagi si variansnya, kemudian pilih si varians penaltinya yang paling terbesar, dipilih di sini di bagian baris S2, kemudian alokasikan persediaan atau permintaannya ke biaya yang paling terkecil yaitu 5, kemudian baris S2 akan menjadi 0 dan akan dihapus dari tabel. Kemudian lanjut ke iterasi kelima, sama juga dilihat penaltinya dulu. Di sini penalti yang dipilih yaitu di penalti kolom D3. Kita alokasikan nilai permintaan dan persediaannya. Di sini dialokasikan persediaannya itu 250. Kenapa ini dialokasikan 250? Karena emang kalau misalkan dialokasikan di sini 50, nanti biayanya itu ini karena di antara tiga ini sama, jadi dipilihlah biaya yang paling optimal gitu, yaitu jadi 250 dialokasikan ke 3, jadi 3 dikali 250. Kemudian yang ini jadi habis, kemudian yang jadi habis, terus yang ini juga tersisa 50 gitu. Jadi ini jadi 0, kemudian 0, kemudian di sini dihitung total biaya minimumnya. Total biaya minimumnya jadi 2.850. Kemudian ini perbandingan solusinya, dilihat bahwa solusi MPOP OTPST ini mencapai solusi optimal yaitu 2.850, dan PAM juga mencapai solusi optimal gitu. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari representasi tabel ya, ini grafiknya untuk grafik transportasi 01, terus yang ini grafik transportasi 02. Nah, dapat dilihat ya bahwa si modification Vogel dengan metode statistik ini mampu mencapai solusi optimal, yaitu baik di transportasi ke-1 ataupun transportasi kedua gitu. Dengan menggunakan MPOPS ini, pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam masalah transportasi akan menjadi lebih presisi dan akurat karena metode ini menggabungkan teknik statistik yang memperhitungkan perbedaan signifikan dalam biaya sehingga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik dan optimal. Oleh karena itu, dalam konteks optimisasi masalah transportasi, MPOTPS adalah metode yang lebih baik dan memenuhi solusi optimal dibandingkan dengan NWCM, LCM, dan PAM gitu.
Kemudian untuk kesimpulannya, mau dibaca. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa MVOTPST yaitu metode yang lebih baik dan mampu memberikan solusi optimal yang lebih baik dibandingkan dengan metode NWCM, LCM, maupun FAM dalam konteks pemecahan masalah transportasi. MVOTPST ini memberikan keunggulan dalam mempertimbangkan perbedaan yang signifikan dalam biaya yang terkait dengan setiap sel dalam matriks transportasi. Dengan memanfaatkan teknik statistik, metode ini dapat mengidentifikasikan alokasi yang paling optimal dalam mencapai penghematan biaya maksimal. Hal ini menunjukkan MVOTPST lebih presisi dan akurat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Di sisi lain, NWCM, LCM, maupun FAM sering digunakan sebagai metode heuristik dalam memecahkan masalah transportasi. Tidak menjamin solusi optimal, NWCM hanya mempertimbangkan sudut kiri atau matriks biaya. LCM mencari sel dengan biaya terendah secara berurutan dan FAM mencari sel dengan perbedaan biaya paling besar. Namun, ketiga metode tersebut kurang memperhitungkan faktor-faktor statistik yang dapat mempengaruhi hasil optimal. Nah, dalam konteks ini, MVOTPST menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan terperinci dalam mempertimbangkan biaya dan distribusi dalam matriks transportasi. Penggunaan teknik statistik memberikan keuntungan tambahan dalam mengoptimalkan solusi secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode MVOTPST yaitu metode yang lebih baik dan memenuhi solusi optimal dibandingkan dengan NWCM, LCM, maupun FAM untuk pemecahan masalah transportasi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu menguji keefektivitasan MVOTPST pada dataset yang lebih besar dan variasi masalah transportasi yang lebih kompleks untuk memvalidasi keunggulan secara lebih mendalam. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami telah dijelaskan bahwa kesimpulannya seperti itu, MVOTPST lebih baik dari NWCM, LCM maupun FAM, di mana telah dilakukan di 2 contoh studi kasus. Berikut daftar pustaka yang telah kami menjadikan referensi. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.